Nah, kemudian kita masuk ke fungsi bernilai vektor. Nah, jadi apa sebenarnya fungsi bernilai vektor? Sebelum masuk ke fungsi bernilai vektor, kita review sedikit apa itu fungsi. Jadi kalau fungsi kan pemetaan yang memetakan dari setiap bilangan yang ada di domain dipetakan ke tempat satu yang ada di kodomain gitu kan ya. Nah, Nah, jadi yang fungsi-fungsi sebelumnya yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya itu kan kebanyakan itu adalah fungsi bernilai real atau fungsi-fungsi yang bernilai skalar gitu kan. Kita belum belajar ke fungsi yang bernilai vektor. Jadi kalau secara gambarannya kan seperti ini ya. Kalau fungsi bernilai skalar tuh domainnya skalar, si range-nya atau kodomainnya juga bernilai skalar gitu kan ya. Contohnya kayak gini. Misalkan fungsi ft-nya sama dengan t kuadrat, berarti kan ini memetakan setiap anggota yang ada di domain, misalkan t-nya 1, berarti t kuadratnya sama dengan 1, berarti kodomainnya adalah 1 juga, sama-sama skalar gitu kan ya. Nah, sekarang apa bedanya dengan si fungsi vektor, fungsi yang bernilai vektor? Nah, kalau fungsi bernilai vektor, ini bedanya adalah di range-nya atau di kodomainnya. Jadi domainnya itu sama-sama sama-sama skalar, tapi kodomainnya itu berupa vektor kayak gitu. Jadi ini bentuknya vektor di sini, nanti hasilnya ini vektor kayak gitu. Nah, jadi fungsi yang menghubungkannya ini juga nanti bentuknya adalah fungsi vektor kayak gitu. Jadi si fungsinya ini nilainya menjadi vektor, makanya disebutlah sebagai fungsi bernilai vektor kayak gitu. Karena yang bentuknya vektor itu adalah si nilainya atau si hasilnya atau si kodomainnya. Sedangkan daerah domainnya itu tetap skalar kayak gitu. Nah, ini definisinya, definisi dari fungsi bernilai vektor. Jadi, misalkan ada suatu fungsi f, ini di sini f-nya tebal karena fungsinya berupa vektor yang memetakan tiap bilangan real t, jadi domainnya tetap bilangan skalar, bilangan real t ke suatu vektor ft. Nah, suatu vektor ft ini berarti si kodomainnya, bilangan hasilnya itu suatu vektor disebut sebagai fungsi bernilai vektor kayak gitu. Nah, di sini catatannya si ft itu merupakan vektor di R2 atau di R3. Jadi bisa di R2, bisa di R3 sehingga dapat dituliskan juga kayak gini nih. Nah, misal contohnya kalau misalkan si FT ini biasanya ditulis kayak gini. Nah, FTI ditambah GTJ, di mana si FT yang kecil ini sama si GT ini adalah fungsi skalar, masing-masing dari ininya tuh fungsi skalar kayak gitu. Atau bisa juga dituliskannya kayak gini dalam bentuk kurung kayak gini, FT, GT kayak gitu ya. Sama kayak penulisan vektor kan ya. Bisa ditulis dalam bentuk I terus ditambah J ditambah kalau kalau R3 berarti ditambah dengan K atau dalam bentuk kayak gini FT, GT, HT kayak gitu. Nah, di sini dengan FGH-nya merupakan fungsi-fungsi yang bernilai real, ya kan? Berarti ini fungsi skalar, fungsi masing-masingnya itu skalar kayak gitu. Nah, ini contohnya, misalkan kita punya suatu fungsi ft, fungsinya itu adalah cos t sin t, di mana t-nya itu antara 0 sampai 2pi. Nah, berarti di sini daerah hasil fungsi itu adalah lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 1. Benar kan ya? Jadi kalau misalkan kita masukin si t-nya itu antara 0 sampai 2pi, itu titik-titiknya itu kita petakan menjadi sebuah lingkaran dengan jari-jarinya adalah 1 gitu. Kemudian kita masuk ke limit fungsi bernilai vektor. Nah, ini definisinya, definisi dari si limit fungsi bernilai vektor. Jadi limit T menuju C dari si FT bernilai L sama dengan L, itu artinya untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0, itu terdapat delta yang lebih besar dari 0 sedemikian rupa sehingga panjang vektor FT min L itu kurang dari epsilon, asalkan si mutlak T min C-nya itu lebih besar dari 0 kurang dari delta. Jadi jika si mutlak T min C-nya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, maka si
panjang vektor ft min L-nya itu kurang dari epsilon. Nah, jadi ini definisinya, ini sebenarnya sama ya, sama banget kayak di definisi limit di fungsi skalar, cuman bedanya di sini definisi dari si panjang ininya, ini ft min L-nya ini definisinya jadi panjang vektornya karena dia fungsinya berupa vektor. Jadi panjang vektor jarak antara vektor ft dengan si L-nya kayak gitu ya. Secara intuisinya ini adalah jarak antara vektor ft dengan si vektor L-nya itu harus kurang dari epsilon kayak gitu. Nah, jadi secara intuitif kalau semakin dekat T itu ke suatu nilai C, di sini kan berarti ini di sini artinya semakin dekat nilai T itu ke C, maka semakin dekat juga si vektor Ft ini dengan si vektor L-nya. Kayak gitu ya, secara intuitifnya bisa kegambar lah ya kayak gitu gambarannya. Ini definisinya sama kayak di limit fungsi skalar, sama persis, cuman beda di pendefinisian ininya aja. Nah, kayak gitu. Nah, ini catatannya, oh ini definisi limit di atas hampir sama, oh ya bener. Akan tetapi bentuk, nah ini tadi yang udah aku bilang, jadi si ft min L-nya ini merupakan panjang vektor dari si ft min L-nya. Jadi kayak jarak antara vektor ft dengan si vektor L-nya, kayak gitu. Selanjutnya ini ada teorema dari limit fungsi bernilai vektor. Jadi teoremanya berbunyi misalkan si ft ini, si fungsi bernilai vektor ini itu sama dengan fti ditambah gtj ditambah htk, maka f itu memiliki limit di c jika dan hanya jika fg dan hanya juga memiliki limit di c. Nah, jadi bisa dituliskan seperti ini. Jadi kalau limit T menuju C dari Ft itu nilainya akan sama dengan limit Ft kecil I T menuju C ditambah limit T menuju C dari G-nya ditambah limit T menuju C dari HT-nya, kayak gitu. Jadi limit si Ft yang bernilai vektornya ini akan sama dengan limit dari si Ft kecilnya ditambah Gt kecilnya ditambah Ht kecilnya. Nah, untuk hal ini pembuktiannya seperti apa? Ini untuk pembuktiannya cukup mudah ya, jadi tinggal kita uraikan aja. Kita bikin limit T menuju C dari Ft, itu kan berarti sama aja dengan limit T menuju C. Ft-nya kita buka, Ft-nya kan isinya adalah Fti ditambah GTJ ditambah HTK. Ya udah, dari situ tinggal kita dengan si sifat limit tinggal kita masukin aja satu-satu limitnya ke masing-masing, jadi limit Ft ditambah limit GT ditambah limit HT kayak gitu ya. Nah, terus untuk teorema ini berlaku juga untuk di R2. Ini kan contohnya di R3, berarti ini bisa juga untuk si R2. Kalau R2 berarti tinggal sampai GT aja, kayak gitu. Nah, terus akibat dari si teorema A ini didapatkan kalau si F itu kontinu di C, jika dan hanya jika limit T menuju C Ft-nya ini sama dengan Fc. Ini sama aja dengan di definisi kontinu waktu di fungsi skalar ya. Jadi kalau F itu kontinu di C, kalau misalkan nilai limitnya itu sama dengan nilai fungsinya. Jadi di sini juga sama. Jadi kalau F itu kontinu di C jika dan hanya jika limit T menuju C dari si Ft-nya itu nilainya sama dengan si Fc, kayak gitu. Nah, ini untuk latihan ya. Coba ditentukan nilai limit-limit dari dua contoh soal ini jika ada. Berarti kalau nggak ada tinggal dibilang aja nggak ada gitu. Jadi ini tinggal dihitung aja kan limitnya masing-masing. Kalau yang nomor 1 itu berarti limit T menuju 1 dari T-1 dibagi T kuadrat min 1 dikurang dengan limit T menuju 1 dari T kuadrat plus 2T-3 per T-1. Terus yang nomor 2 juga sama, kayak gitu. Kalau yang nomor 2 ini ada, dia 3 dimensi di R3. Di R3 kan, kayak gitu. Oke. Nah, terus ini contoh selanjutnya, tentukan nilai F0 agar fungsi F yang didefinisikan dengan Ft sama dengan sin T per Ti ditambah 1 min E pangkat T per Tj
di mana t-nya tidak sama dengan 0 itu menjadi fungsi yang kontinu di setiap titik. Tadi kan dibilang kalau fungsi kontinu itu jika dan hanya jika nilai limitnya itu sama dengan nilai fungsinya, kayak gitu kan ya. Karena kita ingin dia kontinu di setiap titiknya, artinya ini kan disuruh mencari nilai di F0, berarti tinggal cari aja nilai limitnya di mana t-nya menuju ke 0, kayak gitu. Berarti tinggal kita hitung aja kayak yang sebelumnya ya. Jadi limit t menuju 0 dari sin t per t ditambah dengan limit t menuju 0 dari 1 min e pangkat t per t j gitu. Oke. Nah, selanjutnya